Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 4 Desember 2024, Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, yang kedua tentang doa adalah jika kita berdosa, jawaban Tuhan adalah selesaikan dulu dosamu dan bertumbuhlah di sana. Apa maksudnya, saudara ya? Yesaya 59 ayat 2 berkata, Yesaya dengan tegas berkata di situ, saudara ya, mengapa doa-doa mereka tidak didengar oleh Tuhan adalah karena dosa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu menghalangi kita, doa-doa kita tidak jawab Tuhan. Matius 5 ayat 23-24 memperingatkan kita bahwa bukan hanya dosa kepada Tuhan yang menghalangi doa kita, saudara, tetapi juga dosa kepada sesama. Bahwa jika ada perselisihan hubungan antara saya dan orang lain, atau jika ada pertengkaran antar sesama akan menghambat kehidupan doa kita. Lebih spesifik, saudara, Rasul Petrus menghubungkan makna doa dengan relasi suami istri. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, "Hai suami, hiduplah dengan istrimu dengan penuh pengertian dan hormatilah mereka supaya doamu jangan terhalang." Jadi saudara, doa sangat berhubungan dengan relasi kita dengan sesama. Kasih menjadi dasar utama kehidupan doa. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita datang kepadanya dengan sikap munafik, seolah-olah beres dengan Tuhan tetapi dengan sesama tidak beres. Saudara, mungkin ada pertanyaan, lalu gimana dong jika ada pihak lain itu yang tidak mau berdamai? Saudara, dalam hal ini, Paulus memberitahu kita, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bahwa bila hal itu tergantung pada kita, kita diminta proaktif, berdamai, bukan pasif. Itu Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maka surah ayat ini memberitahu kita bahwa orang Kristen tidak bermusuhan dengan siapapun. Berdamai dengan semua orang. Dia free terhadap semua orang. Orang memusuhi dia, itu banyak, saudara ya. Orang memusuhi orang Kristen banyak. Tapi bukan kita yang memusuhi orang. Kita diperintahkan Tuhan apa? Untuk mengasihi semua orang. Itu kunci doa. Saudara, jadi Tuhan mau adalah bereskan dulu dengan sesamamu untuk membuktikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan sudah beres atau sudah pulih. Jadi saudara, itu bukti bahwa kita sudah beres dengan Tuhan, maka kita bereskan dengan sesama kita. Hal ketiga yang umum tentang doa adalah jika waktunya salah, Tuhan akan berkata tunggu. Nah, waktu Tuhan bukan waktu kita bukan waktu Tuhan. Alangkah indahnya bila kita sabar menanti waktu Tuhan. Saudara, saat Yesus lahir, Alkitab berkata, setelah genap waktunya, Galatia 4:4. Jadi waktu Tuhan pas, genap. Jangan memaksa Tuhan bila belum genap waktunya. Salah satu contoh adalah Yakub, saudara ya, memaksa kehendaknya sendiri dengan caranya. Jelas bahwa Tuhan menetapkan Yakub ini sebagai yang istimewa dibanding Esau. Tapi cara Yakub berbohong untuk mendapatkan hak kesulungannya dengan membohongi Isa ayahnya tentu tidak dibenarkan, saudara ya. Yakub ditetapkan sebagai menjadi sulung menggantikan Esau itu adalah sesuai dengan janji Tuhan. Tapi cara Yakub mendapatkan itu adalah satu hal yang lain. Itu sebabnya kita melihat Yakub banyak sekali mengalami penderitaan. Dia juga jadi pelarian, ditipu berkali-kali oleh mertuanya, saudara ya. Itu semua tidak kebetulan, itu cara Tuhan menghajar dan mendidik Yakub ini supaya sesuai dengan pribadi yang Tuhan harapkan sebagai seorang yang Tuhan pilih menjadi yang sulung. Tuhan pilih sebagai umatnya. Dan memang kita mendapatkan pada akhirnya Yakub adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan melihat kehidupannya bukan lagi karena pencapaiannya, diusahakannya dengan caranya, tapi karena anugerah Tuhan semata. Saudara, jadi sepanjang perjalanan hidup Yakub kita mendapati dia seolah-olah membantu Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, yaitu menjadi yang sulung. Tapi akhirnya dia bertobat, saudara ya. Nah, kita harus sabar menanti waktu Tuhan.
Jangan mencoba membantu Tuhan dengan cara dan waktu kita. Mari kita belajar untuk membereskan dosa-dosa kita dan menanti dengan sabar waktu Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.